Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, BKKBN Sumut. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari cara untuk mendistribusikan alokon dari satu vaskes ke vaskes jejaringnya di aplikasi Newsiga. Ini merupakan sebuah request kepada kami sebelumnya untuk membuatkan tutorial video ya, bagaimana cara mendistribusikan alokon dari satu vaskes ke vaskes jejaringnya. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dari BKKBN Sumatera Utara. Kemudian like video-videonya dan bagikan video-video yang ada ke teman-teman yang lain karena itu merupakan salah satu cara kita berpartisipasi dalam pengembangan channel resmi ya, perwakilan BKKBN Sumatera Utara yaitu BKKBN Sumut di kanal YouTube. Baik, langsung kita mulai. Dalam hal ini saya akan menggunakan akun operator Medan Amplas. Untuk mutasi alokon, sebagaimana yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya, bisa kita akses melalui menu Yan KB, kemudian register, kemudian kita klik mutasi alokon ya di bagian register. Mutasi alokon atau disebut juga formulir R2KB. Yang perlu kita ingat pada saat ingin melakukan pendistribusian alokon itu didistribusikan dari vaskes induk ke vaskes jejaringnya. Jadi harus ada saling keterikatan ya antara satu vaskes ke vaskes jejaringnya, baru nanti di dalam sistem itu dimungkinkan untuk melakukan distribusi alokon. Di sini ada Puskesmas Amplas ya sebagai vaskes induk, kemudian ada Pustu Amplas ya ini sebagai jejaring ya, dari Puskesmas Amplas ini tadi. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah silakan melengkapi terlebih dahulu laporan alokon dari puskesmas atau dari vaskes jejaring tujuan kita akan mendrop ya atau mendistribusikan alokon ya. Jadi misal kalau kita ingin mendistribusikan alokon dari Puskesmas Amplas ke Pustu Amplas, maka pastikan dulu Pustu Amplas ini sudah membuat laporan alokonnya. Nah, mari kita cek. Ternyata Pustu Amplas ini belum membuat laporan alokonnya. Karena kalau kita belum membuat laporan alokonnya, maka tidak memungkinkan nanti dari vaskes induk mendistribusikan alokon ke vaskes jejaringnya seperti itu. Silakan langsung ke tambah data baru, bulan lapor Januari misal. Nah, karena ini tadinya merupakan vaskes jejaring ya, dan kita asumsikan memang di sini belum ada stok ya seperti itu ya, belum ada stok alokon ya, masih menunggu dari vaskes induk misal. Ya, ini sebenarnya bisa kita klik tombol selanjutnya tanpa harus mengisi tabel-tabel yang ada. Nah, kami contohkan. Jadi silakan langsung diklik saja selanjutnya. Kemudian klik simpan. Ya, pastikan sukses data berhasil disimpan. Jadi untuk mengisi ya laporan alokon itu sebenarnya bisa kita tanpa mengisi tabel-tabel yang ada. Nah, semacam laporan kosong lah seperti itu. Nah, jadi walaupun tadi kita tidak mengisi stok alokon ya, tetap di bagian laporan ini dia ada. Untuk Januari kita sudah ada laporan ya, bulan lapor Januari untuk Pustu Amplas. Walaupun kalau kita cek isian kita tadi masih kosong. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali ke halaman yang sebelumnya tadi. Karena vaskes jejaringnya sudah kita isi laporannya, maka silakan kita ke vaskes induk, dalam hal ini Puskesmas Amplas.
Ini sudah ada laporan yang Januari, jadi saya tinggal klik tombol ubah. Kalau belum ada tentu kita klik tambah data baru ya. Klik tombol ubah. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita lihat sudah ada stok ya. Tentu kita pastikan terlebih dahulu di Paskes Induk itu sudah ada stok Alokon. Kalau belum ada ya silakan diisi. Caranya bagaimana? Ya silakan dilihat ya di video-video sebelumnya. Misal sumber Alokon dari APBN. Kemudian nah jenis mutasi ya di sini nanti yang akan membedakan ya jenis mutasi yang akan kita lakukan kan seperti itu. Umumnya mungkin kita lebih sering memilih penerimaan atau pembelian ya. Dalam hal ini kita akan mencoba untuk memilih ya mutasi Alokon pengeluaran Paskes untuk distribusi Alokon ke jaringan atau jejaring ya. Nah, setelah kita pilih maka nanti akan muncul kolom baru ya, jaringan atau jejaring. Artinya kita mau distribusikan ke jaring yang mana, kan seperti itu. Tadi kan kita sudah isi tuh yang push to amplas, maka kita pilih push to amplas. Nah, apa jadinya kalau kita misal pilih klinik Eliza Tuti? Nah, maka akan ada peringatan klinik Eliza Tuti belum membuat laporan periode Januari 2022. Nah, jadi secara sistem itu akan ditolak. Nah, itulah kenapa di awal tadi kita terlebih dahulu membuat laporan untuk yang push to amplas. Nah, supaya tidak terjadi seperti ini. Jadi kita pilih push to amplas. Kemudian jenis Alokon ya. Di sini ada suntikan 3 bulanan ya, kombinasi, ada pil kombinasi, kemudian ada implan 2 batang ya. Ini saya contohkan misal ya. Suntikan 3 bulanan kombinasi ya, kan begitu. 10 pial. Kemudian kita klik tambah mutasi. Nah, jadi di sini langsung ada keterangannya ya, distribusi untuk push to amplas. Suntikan 3 bulanan kombinasi sebanyak 10 pial. Nah, seperti itu. Dan di saldo akhir juga sudah langsung dikurangkan ya. Karena itu dianggap sebagai pengeluaran ya dari Paskes Induk ke Paskes jejaringnya, itu dianggap sebagai pengeluaran. Ini di sini pengeluaran. Jadi saldo akhir di Paskes Induk ini di Puskesmas Amplas tinggal 40 pial lagi suntikan 3 bulanan. Kemudian kita klik selanjutnya sampai ke tombol simpan. Ya, pastikan sukses, data berhasil disimpan. Nah, kemudian mari kita cek di push to amplas apakah memang Alkon yang kita distribusikan tadi ya sudah dicatat di formulir R2-nya kan seperti itu. Maka kita klik tombol detail di push to amplas ya. Boleh kita klik ubah ya kalau memang ada yang ingin kita ubah, atau kita klik tombol detail juga bisa kalau kita hanya sekedar ingin melihat-lihat ya. Di sini langsung kelihatan ada distribusi dari Paskes Induk Puskesmas Amplas ya kan. Apa yang didistribusikan? Alokon suntikan 3 bulanan kombinasi sebanyak 10 pial ya. Nah, jadi dia masuk ke total penerimaan dan saldonya ada 10. Nah, kelihatan langsung. Jadi ketika kita distribusikan dari Paskes Induk ke Paskes jejaringnya, maka secara otomatis nanti di formulir R2KB Paskes jejaring tersebut ya langsung ada laporan seperti ini ya. Distribusi dari Paskes Induk Puskesmas Amplas ya. Jadi seperti itu cara untuk mendistribusikan ya Alokon dari Paskes Induk ke Paskes jejaringnya. Cukup ya mudah ya dan singkat, tidak terlalu rumit saya pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.